Selamat malam, saya Nurul Wahidah dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan materi tentang Bank Syariah dan BPR dari mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan yang dibimbing oleh Bapak Kusuma Aji Pramanajati, SE MSI M. Kelompok 5 terdiri atas pertama, Delia Corlena Contessa, kedua, Muhammad Lukman Hakim, ketiga, Cindy Selvia Chandra, keempat, saya sendiri, Nur Wahida, dan yang kelima, Muhammad Luki Afandi. Pengertian Bank Syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Yang dimaksud dengan prinsip syariah Islam yaitu mencakup semua prinsip keadilan dan keseimbangan, serta tidak mengandung riba, zalim, dan objek yang haram, seperti yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Perbandingan bank syariah dan bank konvensional. Pertama, bank syariah hanya melakukan investasi halal menurut hukum Islam, sedangkan bank konvensional atau non-syariah melakukan investasi yang halal maupun haram. Yang kedua, bank syariah memakai prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa, sedangkan bank konvensional memakai perangkat suku bunga. Yang ketiga, bank syariah berorientasi keuntungan dan falah, sedangkan bank konvensional berorientasi keuntungan. Yang keempat, bank syariah hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan, sedangkan bank konvensional hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur. Yang kelima, bank syariah sebagai penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis. Jenis-jenis bank syariah. Fungsi sosial adalah aspek pertama yang memperlihatkan perbedaan antara bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah dengan cara signifikan. Kedua, penghimpunan dana. Dalam sistem penghimpunan dana, bank umum syariah diperbolehkan menghimpun dana sosial seperti wakaf yang berbentuk uang, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah hanya bisa melakukan penghimpunan dana nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah. Ketiga, penyaluran dana. Dalam hal ini, bank pembiayaan rakyat syariah hanya bisa menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan penyewaan barang bergerak dan tidak bergerak kepada nasabah yang didasari oleh akad ijaroh. Ciri-ciri bank syariah, adanya kesepakatan dan persamaan pemikiran ketika melakukan akad perjanjian, pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan wadiah oleh pihak bank, penggunaan persentase atau tidak adanya bunga dalam pembayaran, tidak melakukan kontrak pembiayaan dengan menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan. Terdapat Dewan Syariah yang bertugas sebagai jembatan dan pengawasan dari perspektif syariah Islam. Prinsip operasional bank syariah. Yang pertama, prinsip simpanan biru, yaitu fasilitas yang diberikan oleh pihak bank untuk memberikan kesempatan pada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadiah. Yang kedua, prinsip bagi hasil, meliputi pembagian usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Hal itu dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana atau yang disebut bank dengan nasabah penerima dana. Yang ketiga, prinsip jual beli dan markup, ialah pembiayaan bank yang diperhitungkan secara lamsam dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Yang keempat, prinsip sewa. Prinsip ini dibedakan menjadi dua, yaitu sewa murni dan sewa beli. Dan yang terakhir, prinsip jasa, yaitu prinsip yang mencakup seluruh kekayaan pembiayaan yang diberikan bank seperti keliling, inkaso, dan transfer. Akad dalam transaksi bank syariah. Yang pertama, wadiah.
yaitu akad penitipan barang atau uang antara yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Yang kedua, mudarobah, yaitu akad kerjasama antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dengan pihak kedua yang menjadi pengelola dana. Yang ketiga, musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu. Yang keempat, murabahah, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli. Yang kelima, salam, itu akad pembiayaan yang dilakukan dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu. Yang keenam, istina, yaitu akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan barang tertentu yang telah disepakati. Yang ketujuh, ijarah, yaitu akad penyediaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa. Yang kedelapan, ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna. Dan yang terakhir, forward, yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan tertentu. Produk dan layanan bank syariah. Sejarah Bank Syariah Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal meter serta dukungan stakeholder yang kuat merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun 3 dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan bank syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu identitas yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk yaitu Mandiri, BNI, dan BRI, serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam. Produk dan layanan Bank Syariah Indonesia dan Bank Mandiri Syariah. Yang pertama yaitu individu yang meliputi tabungan, haji dan umroh, pembiayaan, investasi, transaksi, emas, bisnis atau wirausaha, dan prioritas. Yang kedua yaitu perusahaan yang meliputi servis, pembiayaan, simpanan, cash management, dan treasury. Yang ketiga yaitu digital banking yang meliputi BSI Mobile, BSI Aisyah, Solusi Emas, BSI Jadi Berkah.id, BSI ATM CRM, BSI Merchant Business, BSI Chargeless Withdrawal, BSI QRIS, BSI Buka Rekening Online, BSI Net, Mitra Guna Online, BSI Debit Card, BSI Debit OTP, Deposito Mobile, Gria Hasanah Online, eMAS BSI Mobile. Yang keempat yaitu kartu yang terdiri dari kartu pembiayaan dan kartu debit, serta yang kelima yaitu Mandiri Syariah yang meliputi tabungan, giro, deposito, Mandiri Syariah Priority, pembiayaan konsumen, investasi, emas, haji dan umroh, jasa produk, dan yang terakhir yaitu adalah jasa operasional. Selanjutnya saya akan mempresentasikan Bank Pengkreditan Rakyat. Pengertian Bank Pengkreditan Rakyat. Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,
Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena bank pengkreditan rakyat dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valuta asing, dan perasuransian. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Pengkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya. Yang ketiga, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan lainnya. Yang terakhir, memberikan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi. Adapun kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam kegiatan lalu lintas pembayaran. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan transaksi money changer sebagai pedagang valuta asing atas izin Bank Indonesia. Yang ketiga, dilarang melakukan usaha perasuransian dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha Bank Pengkreditan Rakyat. Yang terakhir, tidak boleh melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Untuk mendirikan suatu bank pengkreditan rakyat, perlu melalui proses perizinan terlebih dahulu, antara lain sebagai berikut. Memerlukan izin dari pimpinan Bank Indonesia. Kemudian juga memerlukan susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian dalam bidang perbankan, kelayakan rencana kerja, kemudian pembukaan kantor cabang BPR hanya bisa dilakukan dengan izin Bank Indonesia. BPR tidak dapat membuka kantor cabangnya di luar negeri karena BPR dilarang melakukan kegiatan usaha valuta asing atau transaksi valuta asing. Syarat-syarat kepemilikan Bank Pengkreditan Rakyat sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang ditetapkan sebagai berikut. Bank Pengkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia. Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia. Bank Pengkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan pada ketentuan undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku. BPR berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Yang keempat, perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Dan yang terakhir, merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin pimpinan Bank Indonesia. Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi hal berikut. 1. Pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah, yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum. 2. Membantu pemerintah dalam mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan. 3. Penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Dalam melakukan fungsi pengawasan, ditemukan beberapa kekurangan dari BPR, yaitu 1. Organisasi dan sistem manajemen, termasuk di dalamnya perencanaan yang ditetapkan. 2. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan profesional. 3. Mengalami kesulitan likuiditas. 4. Belum melaksanakan fungsi BPR sebagai mestinya UU atau undang-undang. Alokasi kredit BPR. Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu 1. Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai perjanjian. 2.
Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa. Ketiga, dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa. Fungsi BPR. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. 3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 4. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI atau sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas. Bentuk hukum BPR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat berupa 1. Perusahaan daerah atau BUMN. 2. Koperasi. 3. Perseroan terbatas. 4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. BPR Syariah atau disebut BPRS adalah lembaga keuangan bank yang dibawahi oleh Dewan Kebijakan Moneter yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip syariah tanpa menghalalkan riba serta suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa maupun kecamatan. Tujuan dan karakteristik BPRS yaitu 1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, yang umumnya berada di daerah pedesaan. 2. Menambah lapangan kerja, terutama di tingkat kecamatan, sehingga mengurangi arus urbanisasi. 3. Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi, dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang lebih baik. Produk-produk di BPRS. Berikut adalah produk penyaluran dan penghimpunan dana yang pada umumnya berada di BPRS. Produk penghimpunan dana. 1. Tabungan wadiah, yaitu BPRS menerima tabungan secara pribadi maupun badan usaha dalam bentuk titipan murni. BPRS bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai penitip dana. BPRS tidak menjanjikan pemberian imbalan apapun kepada nasabah. 2. Tabungan mudharabah, yaitu BPRS menerima tabungan secara pribadi maupun badan usaha. BPRS menjanjikan pemberian keuntungan kepada nasabah setiap bulannya. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati kedua belah pihak. 3. Deposito mudharabah merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu saja. Biasanya, BPRS deposito berjangka waktunya ada 1, 3, 6, dan 12 bulan. Produk penyaluran dananya. 1. Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama suatu usaha antara BPRS dan nasabahnya, di mana BPRS menyediakan modal kerja dan nasabah menjadi pengelola dana. 2. Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama antara BPRS dan nasabah, di mana kedua belah pihak tersebut sama-sama menyetor modal untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. 3. Pembiayaan murabahah adalah perjanjian yang disepakati BPRS dengan nasabah, di mana BPRS menyediakan pembelian untuk kepentingan nasabah. BPRS menyebutkan harga beli dan keuntungan yang didapat kepada nasabah sampai terjadinya proses kesepakatan antara kedua belah pihak. 4. Pembiayaan hiwalah yang menggunakan akad hawalah, yaitu pengalihan utang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain, sehingga menjadi kewajiban untuk menanggungnya. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih.